selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Yolanda Tmaneak, NPM 54220089, Program Studi Biologi, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan anatomi otot wajah, muka, dan pipi. Yang pertama, anatomi otot wajah. Manusia menggunakan wajah untuk menunjukkan sebuah ekspresi, dan untuk melakukan sebuah ekspresi ini, wajah memiliki otot-otot yang fungsinya untuk mengendalikan gerakan ekspresi pada wajah manusia, dan otot ini disebut facial musli, mimetic musli, atau otot wajah. Otot wajah merupakan jaringan otot tipis yang berada di dalam kulit wajah dan dapat dibagi menjadi beberapa area. Yang pertama, otot pada area mata dan alis. Otot-otot mata termasuk kelopak mata, otot yang melingkar di sekitar mata dan bagian dalam rongga mata. Otot-otot ini memungkinkan dapat berkedip sukarela dan tidak sukarela, menggerakkan bola mata, serta mengontrol saluran air mata. Fungsi utama dari otot mata dan alis adalah untuk memberikan mobilitas pada mata dan alis meskipun mereka harus melakukan ekspresi. Beberapa otot paling penting yaitu otot corrugator supercilii yang bertanggung jawab atas pergerakan alis untuk rileks dan berkumpul. Yang kedua, otot orbicularis oculus, otot yang bertanggung jawab untuk menutup mata baik secara lembut maupun ketika menekannya dengan erat. Untuk membuka kelopak mata, otot orbital bekerja dengan otot pengangkat kelopak mata atas yang merupakan bagian dari otot bola mata. Otot lain di daerah ini adalah otot piramidal yang memanjang dari alis ke awal hidung atau otot superciliari. Otot penting lain dari wajah yaitu sangat datar dan tipis adalah otot occipitofrontalis yang bergerak dari atas alis ke mahkota kepala. Yang kedua, otot pada area hidung. Di sekitar hidung, beberapa otot kecil dapat memanjang dan terhubung dengan otot-otot lain mulai dari kulit kepala sampai bibir bagian atas. Otot ini juga mengontrol lubang hidung sehingga memungkinkan untuk melebar atau menyempit serta untuk mengangkat bibir atas dan dapat menarik bagian alis. Otot-otot yang paling berperan penting dalam otot hidung yaitu otot myrtifrom yang bertanggung jawab untuk menutup lubang hidung. Yang kedua, otot transversus nasal dan dilator yang dimana keduanya bekerja bersama untuk membuka lubang hidung. Yang ketiga, otot pada area mulut dan bibir. Sebagian besar otot-otot wajah terkonsentrasi di wilayah mulut dan bibir. Di area ini, otot bertanggung jawab tidak hanya untuk memberikan mobilitas dan ekspresi, tetapi juga untuk mengunyah, menyuarakan. Salah satu otot terpenting wajah, khususnya mulut, adalah otot bisinaptor yang terletak di pipi, antara pipi dan ujung mulut. Otot ini bertanggung jawab untuk mengembalikan sudut bibir, meningkatkan diameter transversal mulut, dan terlibat dalam banyak tindakan, yaitu menjaga makanan di antara gigi selama mengunyah, sambil bersiul, atau saat bermain alat musik tiup, atau saat mengeluarkan makanan yang terjebak di antara gusi dan bibir. Otot lain dari wajah dengan fungsi penting adalah otot risorio. Otot kecil ini berbentuk segitiga dan terletak di sisi wajah. Fungsinya bertentangan dengan businator. Ia bertanggung jawab untuk menarik sudut bibir dan mengintervensi seperti namanya bersama dengan zigomatik utama dan zigomatik kecil dalam tawa dan senyum. Selain itu, zigomatik mayor, zigomatik minor, riusorio, dan lain-lain seperti orbikular dari bibir memungkinkan kita untuk menempatkan mulut dan menyuarakan dan menempatkan suara pada wajah, yaitu membantu struktur lain untuk menghasilkan suara yang kita pancarkan dengan benar. Yang keempat, otot pada area dahi. Daerah dahi memiliki otot yang halus
halus dan lentur yang bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Yang kedua, anatomi otot mulut. Mulut adalah suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut biasanya terletak di kepala dan umumnya merupakan bagian awal dari sistem pencernaan lengkap yang berakhir di anus. Struktur mulut terbagi menjadi dua bagian, yaitu anterior dan posterior. Mulut bagian belakang menjadi titik pertemuan rongga mulut depan dan kerongkongan sebagai jalur makanan. Anatomi bagian mulut depan. Rongga mulut depan atau vestibula merupakan penampakan mulut yang bisa dilihat dengan mata telanjang saat bercermin. Bagian depan mulut bisa bergerak ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri, serta menutup dan terbuka. Hal ini terjadi dengan bantuan rahang mandibular atau rahang bawah dan otot-otot ekspresi wajah, terutama otot orbicularis oris. Bentuk struktur mulut ini menyerupai tapal kuda yang terdiri dari bagian-bagian, yaitu A. Bibir. Bibir terdiri dari bibir bagian atas dan bawah yang saling bergerak sebagai pintu masuk ke rongga mulut. B. Gigi. Gigi merupakan bagian keras dalam anatomi mulut yang berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. Struktur gigi terus berkembang selama kehidupan manusia. C. Gusi. Gusi tampak sebagai jaringan lunak berwarna merah muda. Bagian yang berserat dan padat ini berfungsi untuk melindungi tulang rahang dan akar gigi. D. Lidah. Hampir seluruh bagian lidah manusia terdiri dari sekumpulan otot yang bergerak. Tekstur permukaan lidah tampak kasar karena mengandung papila atau kuncup pengecap. E. Amandel. Amandel atau tonsila platina terletak tepat pada sisi kanan dan kiri ujung belakang rongga mulut. Bagian ini berperan penting sebagai sistem pertahanan tubuh. Saat ketahanan tubuh menurun, bagian ini lebih mudah terserang penyakit. Gejala amandel bengkak bisa menjadi pertanda gangguan kesehatan tertentu, mulai dari radang hingga kanker amandel. F. Uvula. Uvula adalah jaringan kecil yang menggantung pada langit-langit mulut. Bagian ini umumnya selalu terlihat saat sedang membuka mulut. Anatomi rongga mulut bagian dalam. Rongga mulut dalam atau oral cavity merupakan ruangan yang tertutup oleh lengkungan baris gigi serta rahang atas dan bawah. Mulut bagian dalam terdiri dari bagian-bagian penting, yaitu 1. Kelenjar saliva. Kelenjar saliva menghasilkan air liur terletak pada hampir semua rongga mulut. Terdapat 3 pasang kelenjar saliva besar, yaitu kelenjar saliva parotis, kelenjar saliva submandibularis, dan kelenjar saliva sublingualis. Yang kedua, langit-langit mulut. Langit-langit mulut menjadi bagian dari struktur rongga mulut dalam. Anatomi bagian mulut ini terbagi menjadi 2, yakni langit-langit keras dan langit-langit lunak. Yang ketiga, lantai mulut. Sebagian besar anatomi mulut bagian ini diisi oleh struktur lidah yang tidak tampak dari luar. Bagian lantai mulut terdiri dari 2 pasang kelenjar saliva besar, yakni kelenjar saliva submandibularis dan kelenjar saliva sublingualis. Yang keempat, pipi. Pipi terbentuk dari otot buccinator, yakni otot yang dilapisi oleh selaput lendir mulut. Yang ketiga, anatomi otot pipi. Secara anatomi, pipi ialah daerah yang memiliki daging dan terletak pada wajah di bawah mata dan di antara hidung serta telinga kiri atau kanan. Pipi selalu membentuk dinding lateral pada mulut setiap manusia dan jika diraba dari luar, maka dapat menyentuh tulang pipi tepat di bawah mata. Tulang pipi atau yang dikenal dengan nama latin os zygomaticum ialah salah satu tulang yang terletak di bagian kepala dan anggota dari tulang tengkorak serta termasuk tulang penyusun wajah. Tulang pipi terletak pada bagian rangka wajah, tepatnya di bagian depan di bawah mata yang melebar ke samping sebagai pembentuk wajah seseorang. Pada tulang pipi ada bagian yang disebut dengan tulang lengkung pipi.
yang memiliki nama latin Os arcusigomaticus. Tulang lengkung pipi berlokasi tepatnya berada di daerah depan pipi. Secara sederhana, tulang lengkung pipi dapat diketahui yakni sebagai tulang yang berlokasi di dekat dan berada tepat di atas tulang pipi.